Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nelis di pertemuan keempat. Hari ini pembahasan kita adalah persamaan garis lurus. Sebelum pembahasan kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang anak-anak kita lihat video berikut ini. Anak-anak, hari ini pembahasan kita adalah ke bab baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Sebagai awal, kita akan mempelajari bagaimana mengenal pola persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, perhatikan di sini ada grafik kartesius atau diagram kartesius. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada garis A dan juga garis B. Perhatikan garis A. Garis A di sini itu berupa garis lurus. Kemudian selain garis lurus, garis A ini memotong sumbu Y. Perhatikan ini sumbu Y. Memotong sumbu Y di titik pusat atau kita kenal dengan titik 0,0. Selain di titik 0,0 atau titik pusat, garis A ini melalui di titik 1,1 juga melalui titik 2,2. Sekarang perhatikan lagi garis B. Garis B di sini juga memotong, lihat sumbu Y, juga memotong sumbu Y di titik 0,0. Selain melalui titik 0,0, garis B juga melalui titik 4, -2. Kedua garis A dan B sama-sama memotong sumbu Y di titik 0,0 atau titik pusat. Maka persamaan garis A dan B itu mengikuti bentuk Y sama dengan MX, di mana persamaan garis lurus yang berbentuk atau mengikuti pola Y sama dengan MX akan memotong sumbu Y di titik 0,0. Sekarang perhatikan gambar kedua. Gambar kedua di sini ada garis C. Garis C memotong sumbu Y, perhatikan sumbu Y di titik 0,2. Selain melalui titik 0,2, garis C melalui titik 2,4. Terus di sini juga ada garis D. Garis D memotong sumbu Y di titik 0,-2. Dan memotong sumbu X atau melalui titik 1,0. Baik C maupun D, dua-duanya tidak memotong sumbu Y di titik 0,0 seperti contoh pertama, tetapi memotong di titik 0,Y. Ini menunjukkan bahwasannya dua garis ini berbeda. Yang satu memotong di titik 0,0 berbentuk atau berpola Y sama dengan MX, sementara garis C dan D ini memotong sumbu Y di titik 0,Y atau kita kenal dengan 0,C. Maka garis C dan D mengikuti bentuk Y sama dengan MX plus C. Bahwasanya garis lurus itu mempunyai dua pola. Pola yang pertama adalah dua pola ya. Yang pertama adalah Y sama dengan MX, dan pola yang kedua itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana persamaan Y sama dengan MX itu garisnya nanti akan memotong sumbu Y di titik 0,0 seperti contoh garis A dan B. Sementara persamaan garis lurus yang berpola Y sama dengan MX plus C akan memotong di titik 0,C. Misalkan ada sebuah garis
dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Maka dipastikan bahwasanya garis nanti jika dibuat garis akan memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di titik 0, C nya adalah 3. Y sama dengan MX plus C. M adalah 2, C nya adalah 3. Sekarang kita pahami apa itu M. Di sini menggunakan lambang M. M disebut juga dengan gradien. Gradien itu apa? Gradien adalah kemiringan garis terhadap sumbu Y. Kecondongan atau kemiringan garis terhadap sumbu Y. Lihat. Di sini garis A maupun garis B sama-sama mempunyai kecondongan kemiringan garis. Lah, kemiringan garis jika dihitung itu disebut dengan gradien. Lah, gradien itu bisa positif. Gradien bisa positif, bisa negatif. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Tinggal melihat jika garis itu dari arah kiri ke kanan kok arahnya naik, maka nilai M atau nilai gradiennya, kecondongannya, kemiringannya itu adalah positif. Seperti garis A. Seperti juga garis C, dari arah kiri ke kanan itu ke naik. Itu berarti gradiennya adalah positif. Berbalikan dengan garis B. Lihat garis B. Garis B ini dari arah kiri ke kanan ternyata turun. Ketika arah kiri ke kanan kok turun, itu gradiennya adalah negatif. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang kita pahami gradien. Gradien itu kemiringan garis. Sekarang contoh. Menentukan gradien dari persamaan. Menentukan gradien dari persamaan Y sama dengan 2X. Y sama dengan 3. X min 1. Y sama dengan 5/2X plus 4. Y sama dengan min X plus setengah atau plus 1/2. Tentukan gradiennya. Gradien tadi dilambangkan dengan apa anak-anak? Dilambangkan dengan M. Ditanya nilai M atau nilai gradien. Sekarang perhatikan. Kita urai satu persatu. Persamaan Y sama dengan 2X. Itu mengikuti bentuk Y sama dengan MX apa Y sama dengan MX plus C anak-anak? Ya, jawabannya adalah berbentuk Y sama dengan MX. MX berarti gradien dari persamaan Y sama dengan 2X, M-nya nilainya adalah 2. M sama dengan 2. Jika ditanya persamaan garis Y sama dengan 2X, berapa nilai gradiennya? Jawabannya adalah 2. Y sama dengan MX. Soal yang kedua, Y sama dengan 3X min 1. Persamaan garis Y sama dengan 3X min 1 berbentuk Y sama dengan MX apa Y sama dengan MX plus C? Jawabannya berbentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah 3, C-nya adalah negatif 1, berarti gradiennya atau M-nya adalah 3. Sekarang contoh yang keempat, Z sama dengan 5/2X plus 4. Mengikuti bentuk atau mengikuti pola apa cah? Y sama dengan MX apa Y sama dengan MX plus C?
Jawabannya sama dengan soal nomor 2, bahwasanya mengikuti bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M, gradien M itu sama dengan 5/2. C-nya adalah 4. Sekarang contoh keempat atau terakhir, Y sama dengan min X plus 1/2. Nilai M-nya adalah berapa? Koefisien dari X ini? Betul, negatif 1. Berarti gradien dari persamaan garis dari Z sama dengan min X plus 1/2 adalah min 1. Sekarang bagaimana kalau persamaan garisnya berbentuk AX plus BY plus C? Misalkan di sini ditanya gradien dari persamaan garis yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat ya anak-anak, jika ada persamaan garis yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, untuk mencari gradiennya menggunakan rumus min A per B. Jangan lupa min A per B. Contoh, misalkan ada persamaan 2X min 6Y plus 8 sama dengan 0. Ditanya nilai M atau gradien. Jawab mudah ya Cah. Jawab. Lihat. A sama dengan, lihat ya, perhatikan. Perhatikan. Di sini A-nya berapa anak-anak? AX plus BY, berarti A-nya adalah 2, betul. B-nya adalah negatif 6. Jadi nilai gradien berdasarkan rumus M sama dengan min A per B. Min A-nya berapa? 2, M sama dengan min A, yaitu berarti negatif 2 dibagi min 6 dibagi B. Min 2 per min 6 disederhanakan menjadi 1/3. Kenapa 1/3? Ini negatif dengan negatif menjadi positif. Terus sekarang jika ada garis yang melalui 2 titik, berapa nilai gradiennya? Gradien dari garis atau M dari garis yang melalui 2 titik. Untuk mencari gradien atau nilai M dari garis yang melalui 2 titik itu menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Apa rumusnya anak-anak? Z2 min Y1 per X2 min X1. Sekarang contoh. Perhatikan soal yang pertama tadi, awal-awal, pembahasan awal mengenal pola bilangan. Perhatikan. Di sini ada garis. Garis A. Garis A itu melalui titik berapa? Garis A itu melalui titik 0,0 dan berapa anak-anak ini tadi? 1,1. Sekarang ambil garis C. Cukup 2 saja ya. Garis C, lihat garis C itu melalui garis C, lihat
melalui titik 0,2 atau memotong sumbu Y di titik 0,2 dan juga melalui titik 2,4. Ingat bahwasanya koordinat itu selalu X, Y. Sekarang kita jawab satu persatu. Jawab. Garis A dulu, garis A ya. Garis A melalui titik 0,0 dan 1,1. Diingat kembali bahwasanya garis yang memotong sumbu Y di pusat koordinat atau 0,0 itu persamaannya adalah Z sama dengan MX. Kalau untuk mencari gradien dari garis yang melalui titik pusat atau 0,0 bisa menggunakan rumus M sama dengan Z2 min Y1 per X2 min X1 atau langsung bisa dicari dengan menggunakan Z per X. Dalam artian 0,0 tidak usah dicari, cukup M sama dengan ini X, ini Z. Z nya berapa? 1 per X berarti 1. M sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi gradien garis A atau kemiringan garis dari garis A adalah 1. Ini untuk garis A. Sekarang garis B. Garis C ya, garis C melalui 0,2 dan 2,4. Apakah bisa menggunakan rumus seperti ini, Cah? Anak-anak, jawabannya tidak. Rumus ini berlaku jika garis tersebut melalui titik pusat 0,0 dan X, Y. Jika melalui dua titik seperti ini atau berbentuk Y sama dengan MX plus C, gradien yang menggunakan rumus yang awal tadi. Ini. Lihat. Di sini 0,2 misalkan Bu Nelis ibaratkan titik yang pertama berarti X-nya X1 adalah 0, X, Y berarti Y1 nya adalah 2, X2 nya adalah 2, Z2 nya adalah 4. Kita masukkan rumus M sama dengan sini ya, M sama dengan Z2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. M sama dengan Z2 nya berapa, kita cari 4 dikurangi Y1 adalah 2 dibagi X2 nya adalah 2 dikurangi X1 adalah 0. M sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2, 2 dikurangi 0 adalah 2. M sama dengan 2 per 2 adalah 1. Berarti gradien garis yang melalui titik 0,2 dan 2,4 adalah 1. Sebagai penutup, pada pertemuan keempat ini kalian diberi tugas Bu Nelis untuk mengerjakan tugas di LKS. Dibuka LKS-nya halaman 45 dan 46. Soalnya sedikit saja, hanya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekian dari Bu Nelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.